Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kami senantiasa diingatkan untuk mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan berikan dan meminta pertolongan Tuhan agar kami menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana, dengan baik, karena hari-hari ini jahat Tuhan. Hari-hari ini jahat yang terkadang membuat kami juga lelah, lemah, bahkan terasa kalah. Kuatkan kami, bahkan jadikanlah kami berkat untuk kemuliaan-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca firman-Mu, agar kami juga boleh Tuhan perbaharui. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-10, saudara, saya akan melanjutkan setelah sebelumnya di pasal ke-9 kita telah membaca bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahirnya, ya. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-10. Tetapi saya akan memulai membaca dari Yohanes 9. Jatuh, iya. Oke. Saya akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-9 mulai dengan ayat yang ke-39. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Yesus datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Dan orang yang buta sejak lahirnya tersebut bukan hanya disembuhkan Yesus secara jasmani, artinya kebutaan matanya disembuhkan oleh Yesus, tetapi juga mata rohaninya telah dicelikkan oleh Yesus. Dia yang dulunya buta jasmani disembuhkan oleh Yesus, dia yang dulunya buta rohani juga disembuhkan oleh Yesus dengan percaya kepada Yesus. Dan terhadap orang-orang Farisi itu sendiri, Yesus berkata, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Orang-orang Farisi tersebut telah melihat Yesus, telah menyaksikan apa yang Yesus perbuat, dan telah mendengarkan apa yang Yesus telah katakan, tetapi tetap tidak percaya kepada Yesus. Kembali lain halnya dengan orang yang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Orang buta tersebut dihakimi oleh Yesus. Saat itu juga ketika iman percayanya dia arahkan kepada Yesus, saat itu orang itu dihakimi oleh Yesus, dibebaskan dari segala dosanya. Kembali, Anda saat ini juga bisa dihakimi oleh Yesus saat ini juga. Jikalau Anda belum percaya kepada Yesus dan Anda mau percaya kepada Yesus, saat ini juga Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan dilepaskan dari dosa-dosa Anda yang mengakibatkan pengadilan dan penghukuman. Dan di pasal ke-10 ayat pertama, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala. Untuk dia
Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kehidupan gembala di masa itu, ketika malam hari atau sudah petang, domba-domba itu dibawa ke suatu tempat yang aman, ya. Ada tempat, bagikan tempat penampungan domba-domba yang dijaga oleh seorang penjaga di pintu gerbangnya. Dan biasa domba-domba itu digembalakan bukan untuk disembelih. Biasanya mereka gembalakan untuk nantinya bulunya dipotong dan dibuat wool, ya, bahan pakaian. Karena gembala-gembala itu menggembalakan domba-dombanya dengan begitu lama, domba-dombanya itu mengenal siapa gembala masing-masing. Kalau gembala itu memang gembala dari domba-domba tersebut, ya gembalanya tidak perlu manjat tembok, ya, untuk pura-pura mengaku sebagai gembalanya, karena itu adalah perampok dan pencuri. Penjaga gerbang dari tempat penyimpanan domba-domba itu juga tahu, ya, siapa yang menjadi gembala. Jika gembala itu datang, dia bukakan pintu dan domba-dombanya pun mengenali kalau gembalanya datang. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi luar biasa, domba-domba itu setelah digembalakan oleh gembalanya, dari waktu ke waktu domba-domba itu juga bisa mengenal siapa gembalanya. Kalau ada orang asing yang mau mengambil alih, yang mau mencuri, domba-domba itu tahu dan lari daripadanya. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Yesus berkata demikian kepada mereka. Ayat yang ke-7, maka Yesus sekali lagi berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Inilah sebetulnya kita diajar bedanya, ya. Perbedaannya antara Yesus dan orang-orang lain yang mengaku sebagai juru selamat, yang mengaku sebagai orang yang bisa memberi kebebasan kepada manusia. Inilah juga bedanya nantinya antara Yesus dan entah itu benda, entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu hal-hal yang lain yang disembah oleh manusia. Yesus sendiri itulah sebetulnya pintu kepada domba-domba. Yesus itulah sendiri. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ya, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Gembala yang masuk melalui Yesus, dia akan selamat. Gembala yang mau menggembalakan domba-domba tetapi tidak mau melalui Yesus, mau dikemanakan domba-domba itu? Karena hanya Yesus sendiri yang bisa memberi jalan keselamatan.
Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pintu kepada domba-domba itu." Kalau Anda adalah domba-domba yang digembalakan oleh seseorang, apakah gembala Anda telah masuk melalui Yesus? Artinya, apakah gembala Anda itu gembala yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, gembala yang percaya kepada Yesus? Karena pada kenyataannya, saudara, tidak semua gembala yang mengaku pastor, yang mengaku pendeta, sebenarnya sudah diselamatkan di dalam Yesus. Cerita demi cerita, pendeta meninggalkan imannya, pastor menyangkali imannya, bahkan menjelek-jelekkan Kristen, akhirnya itu masih terjadi, saudara. Karena sekali lagi, hanya sebagai profesi. Itulah bedanya. Dan belum mengalami kelahiran kembali. Karena secara intelektual, orang juga sebenarnya akan menemukan kebenaran tentang siapa Yesus. Tetapi, selama intelektual itu tidak ditransfer ke dalam iman dia tidak akan pernah menjadi Kristen yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah mengalami kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Sehingga kembali, biarlah setiap daripada gembala yang menggembalakan domba. Gembala-gembala itu sendiri sebelumnya telah masuk melalui Yesus. Gembala-gembala itu sebelumnya telah diselamatkan jiwanya di dalam Yesus. Ya, kalau gembala-gembala itu masuk melalui Yesus, apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-9? "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Sehingga ketika gembala-gembala tersebut yang telah masuk melalui Yesus dan menggembalakan domba-dombanya, domba-dombanya akan dibawa keluar dan domba-dombanya akan menemukan rumput. Artinya domba-dombanya juga akan menjadi domba yang sehat. Domba yang sehat. Apakah Anda menjadi domba yang sehat dari gembala Anda? Kemana Anda dibawa oleh gembala Anda? Ya. Apakah Anda sebagai orang-orang Kristen sehat juga rohaninya? Itu sebetulnya yang Anda juga perlu renungkan. Kemana Anda dibawa oleh pastor Anda? Kemana Anda dibawa oleh pendeta Anda? Apakah Anda dibawa kepada rumput yang membuat Anda sehat? Apakah Anda diberi makanan dan minuman oleh firman Tuhan yang membuat Anda sehat dan bertumbuh? Itulah nanti bedanya. Itulah sebenarnya yang menjadi ciri daripada gembala yang masuk melalui pintu Yesus sendiri. Ayat ke-10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sehingga kembali di sini nanti bedanya antara Yesus. Yesus itu sendiri adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba itu sendiri. Apakah gembala Anda di dunia ini memiliki ciri-ciri yang sama? Itu juga nantinya menjadi ciri-ciri gembala, baik pendeta atau pastor, yang masuk melalui Yesus, yang belajar dari gembala yang baik Yesus. Dia akan mencontoh. Dia akan menjadi gembala yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia akan memikirkan domba-dombanya. Dia tidak akan menggunakan kesempatan untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi justru dia akan mengorbankan dirinya untuk memelihara
domba Tuhan. Ya. Sehingga kembali sebagai gembala yang baik, sebagai pendeta yang baik, sebagai pastor yang baik, Anda akan menemukan mereka yang tidak akan menggunakan jemaatnya untuk memperkaya dirinya, tidak akan memanipulasi jemaatnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi justru sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala, dia akan bersedia untuk berkorban demi domba-dombanya. Sehingga sebenarnya untuk menjadi gembala, untuk menjadi pastor, untuk menjadi pendeta itu sangat amat susah. Kalau seseorang tidak dipanggil benar-benar untuk mengikuti jejak Yesus, saudara akan menemukan bedanya. Saudara akan menemukan kesulitan demi kesulitan yang demikian. Ayat 13, ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Gembala yang bukan sebagai seorang upahan, pendeta yang menjadi pendeta atau pastor karena bukan sebagai pendeta upahan atau pastor upahan, akan memperhatikan domba-dombanya lain, akan memperhatikan jemaatnya lain daripada pendeta atau pastor yang mengutamakan upahnya, yang mengutamakan bayarannya, yang mengutamakan uangnya yang akan dia dapat dari atas nama pelayanan. Beda ya. Sehingga kembali, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itulah bedanya. Gembala yang baik. Gembala yang baik akan mengenal domba-dombanya. Kalau domba-dombanya ada yang sakit, ada yang terhilang, dia tahu karena gembala itu memperhatikan. Bahkan gembala itu tahu namanya. Tuhan Yesus tahu nama Anda satu persatu. Tidakkah itu luar biasa? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau ada domba itu yang hilang, akan dicarinya. Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 15, dia akan mencari domba satu yang terhilang. Artinya gembala itu akan benar-benar memperhatikan siapa domba yang digembalakannya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang menyerahkan bagi domba-dombanya yang telah terhilang, domba-dombanya yang telah tersesat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Yesus dianiaya, tetapi Yesus membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan
umatku, ia kena tulah. Yesus sebagai gembala yang baik, dia telah datang untuk memberikan hidup, untuk kembali memberikan hidup bagi domba-dombanya yang sudah tersesat. Yesus telah datang dan Yesus telah mati. Yesus telah membayar lunas segala kesalahan domba-dombanya. Tetapi adakah Anda sebagai domba yang tersesat sudah kembali kepada pemelihara Anda yang sejati? Kalau belum, Yesus sudah membayar upah dosa Anda, dan Anda bisa menerima, Anda bisa menyambut, Anda bisa kembali menikmati kehidupan yang sebenarnya sudah diberikan Anda oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati menjadi tebusan bagi Anda sebagai gembala yang baik. Karena kembali Yesus itu beda dengan para pemimpin yang banyak dipuja, yang banyak disembah oleh manusia lain, yang mana mereka tidak bisa memberikan kehidupan. Mereka mau menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa memberikan kehidupan kekal. Mereka mengaku bisa menyelamatkan manusia, tetapi sebenarnya hanya Yesus sendiri yang bisa menyelamatkan manusia. Karena Yesus adalah gembala yang baik, dan domba-domba Yesus akan mendengarkan dan akan datang kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 25 di situ dicatat tentang bedanya domba dan kambing. Domba dan kambing tinggal bersama-sama dan susah untuk dibedakan. Tetapi ada saatnya domba dan kambing itu akan dipisahkan. Domba akan diselamatkan dan mau percaya kepada Yesus, tetapi kambing-kambing itu tidak akan mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan jikalau saat ini Anda masih diberikan kesempatan sehingga kembali, renungkan, maukah Anda menjadi domba yang tersesat, yang mau dikembalikan kepada pemilik Anda yang sejati, yaitu sebenarnya Yesus sendiri. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus sebagai gembala baik, Yesus sebagai gembala yang baik, dia telah memberikan nyawanya bagi dosa manusia. Bukan itu saja, Yesus sendiri berkuasa untuk membangkitkan dirinya. Yesus sendiri berkuasa untuk kembali menghidupkan dirinya setelah dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidakkah Anda melihat perbedaan itu? Setiap pemimpin yang mau menjadi gembala, mereka telah mati. Kemana mereka sekarang? Telah mati, saudara. Tetapi lain halnya dengan Yesus, dengan apa yang sudah diklaim oleh Yesus sendiri. Dia akan mati, dia akan bangkit. Bahkan di sini kita membaca, Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dia berkuasa atas hidupnya sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang 11, saya akan mengajak saudara untuk membaca biar lebih jelas. Dikatakan Roma 8 pasal yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di Roma pasal yang 11 dikatakan Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus.
Dan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, dicatat, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, artinya sebetulnya Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus. Itulah Allah yang satu. Itulah keindahan, apa yang disebut Allah Tritunggal. Mereka bekerja bersama membangkitkan Yesus. Karena Allah yang satu ini juga yang telah menyatakan dirinya untuk mengasihi manusia yang terhilang. Di dalam Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga kembali saudara, adakah saya dan Anda juga sebenarnya sudah menyadari jikalau hanya di dalam Yesus itu sendiri ada kehidupan. Di dalam Yesus itu sendiri adalah gembala yang baik. Dan perkataan Yesus ini saudara di saat itu membuat orang juga akhirnya terpisah menjadi dua kelompok. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Karena perkataan Yesus. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Karena belum pernah terjadi hal yang demikian. Dan apa yang sudah diperbuat Yesus itu sebenarnya adalah tanda jikalau Yesus memang adalah utusan Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sudah terhilang, yang sudah tersesat. Sudahkah Anda dipelihara oleh gembala yang baik? Sudahkah Anda menemukan jalan yang benar? Tuhan Yesus memberkati.